Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi ekonomi dengan KD baru yaitu membahas masalah inflasi. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan sedikit tentang pengertian inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi ya. Kalau dilihat dari gambar grafik ini, saya yakin kalian bisa menggambarkan apa sih sebenarnya inflasi. Ya, grafik ini menunjukkan adanya sebuah kenaikan, ya kan? Nah, jadi nanti apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Kok di gambar ini ada apa namanya? Ada grafik yang selalu naik kayak gitu. Kira-kira apa yang naik? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini saya memperlihatkan gambar gagal panen dapat menyebabkan inflasi terhadap kebutuhan barang pokok. Apa dampak inflasi terhadap perekonomian nasional? Apa hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar? Nah, dari sini kita sedikit mempunyai gambaran bahwa inflasi itu adalah kejadian kenaikan daripada nilai uang. Ya, kalau gagal panen pasti akan berpengaruh terhadap harga beras misalnya, kayak gitu. Nah, nanti dengan naiknya harga beras apa dampaknya ke perekonomian? Bagaimana dengan peredaran uangnya? Nah, itu yang akan dibahas di sini. Kita lihat langsung saja pengertian daripada inflasi. Ini inflasi adalah menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri. Dalam hal ini adalah nilai rupiah. Ya. Jadi menurunnya nilai real daripada mata uang kita. Apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi? Yang pertama adanya peningkatan permintaan agregat, terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa. Ketiga, ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam masyarakat dan jumlah peredaran barang. Yang keempat, naiknya harga bahan bakar, minyak, dan tarif dasar listrik. Hal ini seringkali terjadi di negara kita. Kalian pun tahu, dengan naiknya BBM pasti akan berpengaruh terhadap harga-harga barang lainnya. Iya kan? Nah, inflasi itu bisa terjadi karena hal ini. Yang berikutnya terakhir, penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Jadi adanya keluaran uang baru itu juga akan mempengaruhi terjadinya inflasi. Oke, kita lihat ya berikutnya. Nah, jenis-jenis inflasi. Nah, di sini jenis inflasi ada 4 jenis. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, ketiga berdasarkan tingkat keparahannya, dan yang terakhir berdasarkan penyebabnya. Dari sumbernya, ini inflasi bisa karena dari dalam negeri sendiri ataupun dari luar negeri. Yang berdasarkan cakupan pengaruh kenaikannya ada inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi terkendali. Nah, tingkat keparahannya, inflasi itu ada inflasi ringan, ada inflasi sedang, dan inflasi berat, serta adanya inflasi tidak terkendali. Jadi biasanya inflasinya melebihi batas minimalnya. Jadi over kayak gitu ya.
Ini. Nah, yang berdasarkan penyebabnya ada inflasi tarikan permintaan atau sering disebut dengan demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Itu adalah beberapa jenis inflasinya. Nah, dalam hal ini nanti dalam kaitannya jenis-jenis inflasi ini saya minta kalian bisa mencari arti daripada inflasi-inflasi tersebut. Oke ya. Nih. Yang kedua, di sini penjelasan daripada jenis-jenis inflasi tadi. Nih, ada inflasi berasal dari dalam negeri, contohnya defisitnya anggaran bencana. Inflasi berasal dari luar negeri, contohnya kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi, dan sebagainya. Ya, inflasi terbuka ini kenaikan harga secara keseluruhan. Inflasi tertutup itu kenaikan harga beberapa barang tertentu. Ada inflasi yang tak terkendali, ini yang sangat hebat, artinya kenaikannya secara terus-menerus ya. Nah, yang ketiga dari tingkat keparahannya tadi ada inflasi ringan, itu jika kenaikannya kurang dari 10% per tahun. Nah, yang tidak terkendali ini melebihi batas maksimalnya. Jadi kalau kenaikan daripada nilai mata uang kita lebih dari 100% setahunnya, maka dikatakan tingkat keparahan itu adalah over, hiper, yaitu tidak terkendali kayak gitu ya. Oke, jadi nanti ini penjelasan dari apa yang dibahas tadi di depan untuk jenis-jenis inflasi. Nanti dibuatkan catatan yang bagus. Nah, teori inflasi itu ada teori kuantitas, ada teori Keynes, dan ada teori strukturalis. Nah, ini inflasi diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama karena adanya jumlah uang yang beredar, yang kedua adanya harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Ya, jadi banyaknya uang yang beredar itu ada ternyata teori inflasi menurut teori kuantitas. Yang kedua, teori Keynes, yaitu inflasi yang terjadi karena satu keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang kedua, adanya perebutan rezeki antar kelompok. Dan yang ketiga ini teori strukturalis, penyebabnya adalah ketidakelastisan daripada penerimaan ekspor dan yang kedua ketidakelastisannya dari penawaran bahan makanan. Ya. Oke, mungkin itu untuk materi pengertian inflasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan, dan jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, jangan pernah malu untuk bertanya. Silahkan WA ke Bu Endah langsung, atau bisa juga kita janjian ketemu di sekolah untuk membahas materi-materi yang belum kita pahami. Oke ya. Jadi saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi perhitungan inflasinya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.